Salam, memperkenalkan nama saya Stephen Anin. Saya bertugas di Maluku Utara. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana pelayanan saya di tempat yang baru. Saya disampaikan pada tanggal 9 Maret 2024 bahwa saya akan ditempatkan di tempat yang baru. Maka timbul dalam pikiran saya, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang akan menjemput saya? Dan saya tinggal dengan siapa di sana? Bahkan timbul dalam pikiran saya, teringat Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tanganku sendiri. Itu yang membuat saya termotivasi, semangat, dan berani untuk pergi. Dan bersyukur ketika saya tiba di tempat pelayanan saya, Tuhan menyediakan tempat untuk saya tinggal. Tuhan itu sangat baik. Bahkan umat Tuhan sana sediakan saya tempat itu, bahkan sampai saat ini saya tidak pernah bayar. Dan ketika saya tinggal di sana, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya memberikan kebijaksanaan dengan berbagai strategi supaya saya bisa buat pendekatan dengan masyarakat di sana. Dan ketika saya berkunjung ke rumah masyarakat, ternyata mereka sedang berpuasa. Jadi saya pulang ke tempat tinggal saya ambil kesempatan untuk berdoa selama 1 minggu setelah dan sambil berpuasa setiap hari Sabat. Nah, pada satu hari Minggu saya mencoba untuk berpikir bahwa saya harus pergi ke mungkin tempat yang lain yang mungkin layak untuk menerima saya. Masyarakat di sana terbuka dengan saya. Nah, akhirnya saya ambil keputusan untuk pergi. Nah, tiba di pulau seberang, ternyata Tuhan itu luar biasa. Bahkan saya berjumpa dengan masyarakat sana, bahkan ada seorang masyarakat yang menuntun saya untuk pergi ke mengunjungi setiap rumah masyarakat, bahkan saling memperkenalkan diri, bahkan cerita tentang budaya-budaya mereka. Bahkan saya juga berinisiatif untuk memeriksa kesehatan kepada mereka. Maka mereka sangat senang untuk saya memeriksa kesehatan kepada mereka. Bahkan di situ juga mereka menawarkan saya untuk berdoa untuk mereka. Dan saya berdoa untuk mereka. Dan di sana juga saya berinisiatif untuk mengajar siswa-siswa yang tidak tahu membaca. Kemudian kepala sekolah juga melihat bahwa saya mengajar. Kepala sekolah memanggil saya untuk bantu mengajar di sekolah. Dan kemudian saya di sana membantu mengajar di sekolah. Saya buat peraturan supaya siswa di sana mengenal bahwa waktu itu sangat penting. Bahwa tentukan waktu 7:30 semua harus berbaris. Maka saya pimpin mereka, ajar mereka bagaimana cara menyanyi lagu-lagu rohani. Bahkan ajar mereka berdoa baru masuk kelas. Selesai kelas juga begitu, suruh mereka berbaris, baru menyanyi lagu-lagu rohani, baru berdoa, langsung mereka pulang. Kemudian saya membuat satu program, yaitu pendalaman Alkitab dalam versi kebaktian kebunungan rohani. Saya pergi berkunjung ke Pak Dusun untuk minta izin untuk membuat program pendalaman Alkitab. Nah, tetap saya bersyukur pergi Pak Dusun kasih izin saya untuk membuat program itu. Dia sangat mensupport. Dia mengatakan bahwa kabar baik itu harus sampaikan kepada mereka supaya masyarakat ini mengerti bahwa Tuhan itu benar-benar baik, dan mereka juga selama ini kehidupan mereka jauh daripada Tuhan. Jadi mungkin Arya mungkin mabuk, ketika mendengarkan firman itu mereka berubah menjadi orang baik. Dan sekarang saya sudah datang ke Pak Dusun, sudah kasih izin, dan saya pergi untuk
mengundang semua masyarakat untuk ada kesempatan datang ke acara pedalaman Alkitab. Dan saya sudah mengundang mereka. Saya sendiri di sana apa yang harus lakukan. Tidak ada sahabat-sahabat umat Tuhan yang bantu saya di sana. Bahkan saya minta tolong kepada teman-teman orang muda yang ada di sana. Saya kumpul mereka, kami latih lagu-lagu rohani. Bahkan kami juga saya ajarkan mereka bagaimana cara MC, bahkan berdoa, bahkan membaca Alkitab. Dan puji Tuhan mereka mensupport saya dalam pelayanan. Dan sekarang saya mau sampaikan firman Tuhan. Saya sendiri di situ. Tentunya sebagai seorang diri yang rasa takut ada. Khawatir itu ada. Cemas itu ada. Tetapi saya berdoa dalam hati. Apapun yang harus terjadi, saya harus sampaikan kabar baik itu. Saya percaya bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan saya. Dan saya mulai sampaikan firman Tuhan malam demi malam. Bahkan saya kira saya sampaikan firman Tuhan itu, mereka sudah tidak mau datang untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, setiap malam mereka bertambah-tambah sampai selesai acara ibadah itu. Bahkan malam keempat saya sampaikan firman Tuhan, selesai sampaikan firman Tuhan, saya sudah demam, saya tidak bisa bikin apa-apa, panas tinggi. Esok pagi hari Kamisnya saya mau sampaikan, saya sudah hampir menyerah, tapi saya bilang apapun yang terjadi selagi saya masih bisa, harus sampaikan kabar baik itu kepada mereka. Dan saya sampaikan kabar itu sampai hari Jumat. Bahkan saya buat panggilan kepada mereka. Mereka belum maju karena dalam saat itu saja posisi dalam sakit demam, jadi saya tidak lama-lama. Dan saya percaya bahwa satu ketika Roh Kudus turun kepada mereka dan Tuhan sendiri yang menuntun mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan saya juga di sana membuat pelayanan, yaitu pembagian sembako kepada masyarakat di sana. Dan ketika saya membuat pelayanan, saya sudah berkunjung dari setiap rumah masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan. Bahkan saya data-data mereka, saya tentukan kapan, tanggal, tempat. Bahkan saya yang cari umat-umat Tuhan yang dermawan untuk membantu dalam pekerjaan itu. Dan akhirnya puji Tuhan mereka membantu saya. Dan saya kumpul mereka di satu tempat, memberikan pendahuluan kepada mereka, dan bahkan memperkenalkan Tuhan kepada mereka dan berdoa bersama mereka. Kemudian membagi sembako kepada mereka bersama-sama, dan selesai itu foto bersama baru pulang. Esok hari mereka menceritakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Ketika saya tidak punya, Tuhan menyediakan itu. Dan mereka mengatakan bahwa pada saat itu saya sudah tidak punya apa-apa. Suami saya ada pergi ke tempat yang jauh perusahaan untuk kerja. Dan saat itu saya tidak punya beras, tidak punya minyak, dan segala macam apa tidak ada. Nah, saya tidur, tiba-tiba ada siswa yang datang panggil. Saya pergi ke sekolah sekira mereka ada rapat. Saya masuk, saya lihat, perhatikan itu ada apa di situ. Ketika saya menerima itu, ternyata apa yang saya butuhkan itu Tuhan berikan. Maka sangat senang. Bahkan ada yang menyaksikan bahwa ketika selama ini tidak ada yang pernah buat seperti itu. Baru kamu saja buat seperti itu. Bahkan mereka mengatakan di saat susah kita membutuhkan Tuhan. Di sana saat senang kita tidak membutuhkan Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita sebagai umat Tuhan, di saat susah kita harus membutuhkan Tuhan, di saat senang kita harus juga membutuhkan Tuhan. Nah, jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus apa? Apa yang dijumpai oleh tangan kita, kita harus kerjakan itu dengan setulus hati, dengan sungguh-sungguh. Dan ketika bekerja dengan sungguh-sungguh, jerih payah kita tidak sia-sia. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan, Tuhan mensupport melalui umat-umatnya yang senang bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, marilah kita tetap semangat bekerja bagi Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih.